Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melakukan penyelesaian soal-soal ataupun tugas dari sains fisika peradaban Islam dengan tugas yaitu menentukan nilai sinus, kosinus menggunakan hubung mujayyab dan menentukan tinggi dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan jarak antara laboratorium terpadu dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung terhadap gedung FST. Oke, kita coba membahas soal dari nomor 1A. Oke. Ya, kita persiapkan dulu. Oke. Sebelumnya kita membahas mengenai bagian-bagian dari hubung mujayyab. Di sini bagian asid-ini atau bagian sinus. Di sini ada bagian jaib at-tamam. Di sini bagian kosinus. Di sini ada markas yaitu pusat dari al-khoid. Al-khoid itu merupakan benang yang diberi pemberat. Di sini kita menggunakan kunci dengan berbahan nggak tahu ya, logam mungkin. Tapi ini bisa digunakan untuk pemberat. Jadi ketika diminukan sebenarnya bisa. Di sini ada cos al-irtifa, sudut proyeksi yang dihasilkan. Kemudian di sini al-muri itu benang kedua yang nanti digunakan untuk perkalian pada trigonometri umumnya. Oke, kita lanjut mengenai soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah sin 75 derajat. Oke, kita coba kerjakan dulu. Kita kerjakan di sini satu. Kita coba di sini 1A, nilai dari sin 75 derajat. Nah, karena di sini kita menggunakan hubung mujayyab, di sini tuh yang perhitungannya kita berdasarkan seksagesimal atau 60. Ya, misal sinus 90 derajat itu 1, dengan seksagesimal itu bernilai 60. Itu. Sin 75 derajat dengan R dengan 60. Oke. Kita mengetahui sinus theta merupakan sisi dari asid ini atau Y. Sisi asid ini dibagi seksagesimal. Oke, di sini kita tulis ulang sin 75 derajat. Oke, mari kita proyeksi, kita lihat dari hubung mujayyab. Di cos al-irtifa 75 derajat ada di sini. Lalu kita tarik garis secara vertikal melihat kepada bagian asid ini, dan di sini sejajar dengan 59. Maka kita tuliskan di sini 59 dibagi 60. Maka hasil yang didapatkan kurang lebih 0,98333 dan seterusnya. Lanjut nomor 2, 1B. 1B cos 45 derajat dengan R pasti 60 karena seksagesimal. Perhitungan cos theta adalah X dibagi R ini X ini merupakan bagian jaib at-tamam atau bagian kosinus dibagi R. R ini merupakan seksagesimal. Mari kita proyeksikan 45 derajat ada di sini di cos al-irtifa 45 derajat. Kita tarik secara horizontal yang sejajar dengan sumbu atau bagian dari jaib at-tamam 45 derajat, maka sebanding dengan 42, nilai 42. Maka kita tuliskan cos 45 derajat adalah 42 dibagi 60. 60 di sini karena seksagesimal tadi. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,7. Selanjutnya tan 15 derajat. Oke.
tan 15 derajat tan theta merupakan sisi asit ini dibagi J tamam. Oke. Mari kita proyeksikan tan 15 merupakan bagian asit ini dibagi J tamam, atau kalau di trigonometri itu kita mengenal tan theta merupakan sin theta dibagi cos theta. Mari kita lihat di cos alifba 15 derajat kita tarik secara vertikal, maka kita dapatkan nilai sebesar 15 derajat. Mendapatkan nilai 15 karena kita memproyeksikan dari cos alifba menuju asit ini. Maka kita tuliskan tan 15 derajat dengan 15. Setelah itu kita cari nilai dari X. X di sini kita proyeksikan dari cos irtifa 15 tarik secara horizontal, maka kita dapatkan nilai 58. Maka 15 dibagi 58 maka akan menghasilkan nilai 0,2586 dan seterusnya. Oke, lanjut ke 1D, kosekan 25 derajat. Kosekan di sini merupakan kebalikan dari sinus ya, dari sinus. Kosekan theta dapat kita rumuskan sebagai R dibagi Y. R merupakan bilangan seksagesimal atau 60 dan Y merupakan sisi dari atau hasil yang diproyeksikan dari asit ini. Oke. Maka kita proyeksikan cos alirtifa di 25 derajat, kita proyeksikan secara vertikal untuk mendapatkan nilai Y atau dari asit ini. Maka kita tarik mendapatkan nilai 25 ya, nilai 25. Maka kita tuliskan kosekan 25 derajat sama dengan R-nya itu 60 dibagi 25. Maka kita dapatkan nilai 2,4. Oke. Lanjut ke 1E. 1E merupakan sekan 75 derajat. Nah, sekan merupakan kebalikan dari cosinus. Maka kita mencari sekan theta adalah R dibagi X. X ini merupakan bagian dari J tamam. Maka kita tuliskan sekan 75 derajat merupakan 60 dibagi bagian dari J tamam. Kita lihat dari bagian cos irtifa 75 derajat, maka kita tarik secara horizontal, maka akan sejajar dengan 16 ya dong, sejajar dengan 16. Maka kita tuliskan X-nya sebagai 16. 60 dibagi 16 menghasilkan nilai 3,75. Selanjutnya 1F kotangan 15 derajat. Nilai kotangan theta dapat didapatkan kebalikan dari tangan theta. Kotangan theta berarti X dibagi Y atau bagian J tamam dibagi asit ini. Lihat bagiannya. Maka kita tuliskan lagi kotangan 15 derajat merupakan kita cari nilai dari J tamam di 15 derajat dan nilai asit ini di 15 derajat. Untuk mencari nilai X maka kita tarik secara horizontal. 15 tarik ke horizontal maka kita dapatkan nilai 58 15 derajat. Maka kita dapatkan nilai maka kita dapatkan nilai 58 ya. Nilai 58. Lalu kita tarik juga secara vertikal
ke arah asitini dari 15 derajat ini, maka kita dapatkan nilai sejajar itu kurang lebih ini 15. Maka 58 dibagi 15 menghasilkan nilai 3,866 dan seterusnya. Oke. Untuk poin G itu kita diberi nilai sebesar 0,5. Nah, maka kita bisa mencari nilai sinusnya atau asitini dan nilai kosinus atau pada J4 tamam. Juga di sini masih bisa mencari nilai tangannya. Oke, mari kita coba. Maka jika kita mencari nilai dari sinus ataupun kosinus dari proyeksi tertentu, maka kita mencari terlebih dahulu nilai sesuai dari asitini ataupun J4 tamam yang kemudian kita bagi 60 karena seksagesimal. Maka untuk ketika kita mendapatkan nilai seperti ini, maka kita kalikan dahulu dengan bilangan seksagesimal. Lalu ketika kita mendapatkan besarannya, maka kita proyeksikan dari arah Y ataupun asitini juga ataupun secara X-nya yaitu J4 tamam. Oke. Mari kita coba. Oke. Di sini 0,5 ya. 0,5 itu kita cari 0,5 dikali 60 ya, maka kita dapatkan 30. Oke. Oke. 0,5 dikali 60 mendapatkan 30. Jika kita hendak mencari secara perhitungan seperti ini, maka kita juga bisa menuliskan seperti berikut. Misal sin theta merupakan nilai Y dibagi R kan sama dengan, nah di sini kita kebalikannya, kita mendapatkan hasilnya nih. Hasilnya kita juga dapatkan nilai R sama dengan sin theta adalah Y 60 sama dengan 0,5. Maka ketika kita hendak mencari Y atau asitini, kita pindah ruas 0,5 dikali 60 maka mendapatkan 30. Nah, kita dapatkan nilai Y, maka Y sama dengan 30. Maka kita lihat di sini 30. Kita tarik dari asitini menuju cos al irtifa. Mana sudut mana yang sejajar dengan nilai Y sama dengan 30. Maka kita tarik 30 sejajar dengan 30 derajat. Maka pada bagian asitini itu, nilainya 30 derajat. 30 derajat. Oke. Selanjutnya untuk mencari cos theta, maka kita dapat tuliskan X dibagi R sama dengan 0,5. Nah, untuk cari X, kita lakukan hal serupa. Kita pindah ruaskan nilai R, berarti R kali 0,5. Kita input nilai R, yaitu bilangan seksagesimal 60 dikali 0,5 sama dengan 30. Nah, kita lihat dari bagian J4 tamam, lalu kita tarik garis yang sejajar antara J4 tamam dengan cos al irtifa. Maka kita tarik 3x sama dengan 30, berarti di sini kita tarik ke cos al irtifa sejajar dengan 60 derajat. Maka dia berpotongan di J4 tamam pada 60 derajat. Oke.
H itu kita diberikan soal 0,75. Oke, kita coba cari nilai sinusnya. Sinus theta merupakan Y dibagi R sama dengan 0,75. Maka kita dapat mencari nilai Y, yaitu 0,75 dikali R. Maaf, R. Dengan R itu adalah 60 karena di heksagesimal. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. Y sama dengan 0,75 dikali 60. Maka kita dapatkan nilai 45. Y sama dengan 45, asetini 45. Kita tarik ke bagian yang berpotongan dengan cos al-irtifa. Oke. Maka kita dapatkan di 45, 46, 47, 48. Maka kita dapatkan nilai fraksinya itu sebesar 48. Maka nilai pada asetini adalah 48 derajat atau 0,75 ini merupakan sinus 48 derajat. Itu. Lanjut kita cari nilai cosnya ya. Nilai cos theta, maka kita dapat merumuskan X dibagi R kan. Nilai 0,75. Kita tuliskan X sama dengan 0,75 dikali R karena R-nya pindah ruas. Kita input lagi R itu kan kita ketahui R adalah 60. X sama dengan 0,75 dikali 60. Maka kita dapatkan nilai X adalah 45. Oke. Kita lihat pada bagian ini hubung 45 di X. Kita tarik garis secara horizontal yang berpotongan dengan cos al-irtifa. Maka kita dapatkan nilai di 41, 42. Maka kita dapatkan nilai cos 42 derajat. Atau kita dapat tuliskan maka nilai pada jaib at-tamam adalah 42 derajat atau 0,75 ini sebanding dengan cos 42 derajat. Seperti itu. Lanjut tan theta. Oke. Tan theta merupakan Y per X ya, Y per X sama dengan 0,75. Oke. Kita masukkan ya. Kita anggap kita memilih angka sembarang di titik Y. Kita coba kita ambil nilai sembarang dari asetini. Kita anggap Y-nya itu 15. Oke. Maka X itu dapat kita peroleh dari Y dibagi ini pindah ruas 0,75. Maka kita input X adalah 15 dibagi 0,75. Maka hasilnya didapatkan adalah 20. Nah, ketika kita telah mendapatkan nilai Y di 15, asetini 15, juga kita mendapatkan nilai di jaib at-tamam yaitu 20, maka kita tarik secara vertikal dan horizontal di mana kita menemukan titik temu antara Y dan X. Maka kita menemukan titik temunya di bagian sini. Maka untuk mendapatkan besaran sudutnya kita dapat mengetahui dengan menarik al-khait yang sejajar dengan titik temu tadi. Lalu kita tarik dan lihat
pada bagian cos adjektiva. Di sini cos adjektiva itu sejajar dengan maaf ini. Nah, maka ini sejajar dengan 37 derajat. Maka nilai 0,75 itu sebanding dengan tangan 37 derajat. Oke, kita lanjut. Soalnya diberikan nilai sebesar 1,5. Nah, maka kita coba cari nilai tangannya ya. Tangan theta merupakan y per x sama dengan 15. Kita coba misalkan kita ambil nilai sembarang y itu adalah 15. Oke, maka kita masukkan x itu adalah 15 dibagi y nya 15 juga. Maaf, tadi nilainya tuh 1,5 ya. Di sini itu 1,5. Maka kita dapatkan nilai besar x di 10. Maka kita lihat di rubuk mujayyab nilai y pada 15 dengan x adalah 10, maka kita cari titik perpotongannya dan didapatkan di sebelah sini. Maka kita tarik al-khaid yang sejajar dengan perpotongan antara y dan x tadi. Kita sudah dapatkan, maka kita dapatkan nilai proyeksinya itu di 56 derajat. 56. Maka titik perpotongan y dan x ada pada cos adjektiva sebesar 56 derajat, atau nilai 1,5 adalah tangan dari 56 derajat. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah nilai sinus 75 derajat ditambah sinus 15 derajat. Oke, kita bisa mencari terlebih dahulu nilai dari sinus 75 derajat itu berapa pada asit ini, dan sinus 15 derajat itu berapa pada asit ini. Maka kita cari sinus 75 derajat itu 75 derajat kita tarik ke atas, maka ia sejajar dengan nilai 58 ya, 58 678, maka sejajar dengan nilai 58. Nah, sinus 15 derajat kita tarik ke atas yang sejajar dengan asit ini itu pada 15. Maka untuk penjumlahannya kita tinggal jumlahkan sinus 75 derajat tambah sinus 15 derajat adalah 58 tambah 15 dibagi 60. 60 ini merupakan nilai R tadi. Maka kita dapatkan hasilnya itu adalah sebesar 73 ya. 73 dibagi 60. Oke, maka kita cari nilainya 73 dibagi 60, maka hasil yang didapatkan
adalah sebesar 1,216. 1,216. Oke. Selanjutnya 1K ya. 1K cari nilai cos 75 derajat tambah cos 15 derajat. Oke, kita lakukan hal yang sama tapi kita cari nilai cosinus atau nilai pada J atama dari masing-masing proyeksinya. Cos 75 derajat sendiri kita coba tarik secara horizontal, maka ia sejajar dengan 16 ya, 16 atau 15 ini. Udah kita coba ikut 15. Terus kita cari juga nilai cos dari 15 derajat itu sebanding dengan 58. Maka cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat, maka didapatkan 15 tambah 58 maaf bagi 60, maka hasilnya sama seperti poinnya sebelumnya, 73 dibagi 60, maka hasil yang didapatkan adalah 1,216. Lanjut ke poin L ya. Kita cari L cos 75 derajat tambah sinus 15 derajat. Kita cari lagi cos 75 derajat. Nah, tadi kita telah menemukan ya cos 75 derajat itu pada J atama itu sebesar 15. Oke. Dan sinus 15 derajat kita dapatkan di 15 juga. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan cos 75 derajat ditambah sin 15 derajat, maka kita dapatkan 15 tambah 15 per 60. 60 ini adalah bilangan seksagesimal, maka 30 per 60 maka didapatkan hasil 0,5. Lanjut kita ke poin M ya. M itu adalah sinus 75 derajat dikali sinus 15 derajat. Oke, kita lakukan hal yang sama, mencari nilai sinus 75 derajat berapa, lalu kita cari nilai sinus 15 derajat berapa, lalu kita lakukan perkalian dari nilai hasil masing-masingnya. Kita coba mencari nilai sinus 75 derajat ya. Sinus 75 derajat itu sebanding dengan 58 ya, 58 dibagi 60. Oke, 58 dibagi 60, maka hasil yang didapatkan adalah 0,966. Oke, lanjut ke sin 15 derajat. Sin 15 derajat, maka kita cari 15 derajat tarik ke atas, maka dia akan sejajar dengan kurang lebih dengan 15. Maka 15 dibagi 60, maka dia akan menghasilkan 0,25. Setelah kita mendapatkan nilai masing-masing dari sinus ini, maka kita tinggal mengkalikan keduanya. Sinus 75 derajat dikali sinus 15 derajat, maka kita dapatkan 0,96 dikali 0,25. Oke, maka kita cari 0,966 dikali 0,25 akan didapatkan hasil 0,2415. Lanjut ke poin N, cos 75 derajat dikali sinus 15 derajat. Oke.
kita coba mencari nilai cos 75 derajat, maka dia akan sebanding dengan 15 ya. Ya, cos 75 derajat itu sebanding dengan 15. Lalu kita cari nilai sin 15 derajat itu, kita telah mendapatkan 15 juga ya, 15 juga, maka maaf, sin 15 ya, kita dapatkan 15 juga, maka kita cari terlebih dahulu 15 per 60, maka hasilnya 0,25. Ini pun 15 per 60, hasil yang didapatkan adalah 0,25. Maka kita cari perkalian antara keduanya. Cos 75 derajat dikali sinus 15 derajat adalah 0,25 dikali 0,25, maka hasilnya ada 0,0625. Lanjut ke poin 1O ya. 1O kita mendapatkan soal cos 75 derajat dikali sin 15 derajat. Sama ya kayak tadi ya. Maaf, sepertinya untuk ini soalnya terbalik ya, tadi harusnya ini O, ini N. N itu adalah cos 75 derajat dikali cos 15 derajat, terbalik ini. Maka kita cari nilai cos dari 75 derajat. Kita telah mengetahui adalah 15 ya. 15 dibagi 60 maka hasilnya 0,25. Terus kita mencari nilai cos 15 derajat, kita dapatkan tadi 58 dibagi 60, 0,966. Maka kita coba cari cos 75 derajat dikali cos 15 derajat, maka hasilnya adalah 0,25 dikali 0,966, maka hasilnya adalah 0,2415, sama seperti M dan sama seperti M. Dan 1P atau subpoin dari nomor 1 yang terakhir ya, kita coba cari. Nilai tan 75 derajat dikali tan 15 derajat. Maka untuk perkalian dari tangan, kita coba mencari terlebih dahulu masing-masing tangan 75 derajat itu kan sebanding sama dengan sinus 75 derajat dibagi kosinus 75 derajat. Maka kita dapatkan tadi sinus 75 derajat itu adalah 58, cos 75 derajat itu adalah 15. Maka kita cari 58 dibagi 15 adalah 3,866. Oke, selanjutnya kita mencari nilai dari tangan 15 derajat. Nah, maka kita cari lagi sinus 15 derajat dibagi kosinus 15 derajat, maka
kebalikannya, maka kita dapatkan sinus 15 derajat adalah 15, dengan kosinus 15 derajat adalah kosinus 15 derajat adalah 58. Oke, kita dapatkan nilai 15 dibagi 58, mendapatkan hasil 0,2586. Oke, maka kita mengkalikannya. Tangan 75 derajat dikali tangan 15 derajat adalah 3,866 dikali 0,2586. Maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 0,999. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan coba mengukur ketinggian dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan menggunakan bubuk mujayyab. Langkah pertama, kita coba mengarahkan bagian al-hadaf tani sesuai dengan penglihatan kita, lalu kita mengarahkan bagian jahit at-tamam atau bagian dari kosinus ke arah gedung Fakultas Saintek. Kemudian kita melihat seberapa besar proyeksi sudutnya yang dihasilkan dengan kita melihat al-khait atau benang yang telah dikaitkan dengan pemberat, sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar sudut yang terbentuk dari posisi sebagai pengamat terhadap gedung. Kita menggunakan dua pengukuran, yaitu dengan sudut pengamatan pertama, kemudian kita mengalami perpindahan sebesar D yang kita ambil di sini sebanyak 17 langkah atau setara dengan 5,18 meter. Lalu kita melakukan pengukuran kembali untuk mendapatkan proyeksi sudut kedua. Lantas kita dapat mencari nilai ketinggian dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi dengan memanfaatkan trigonometri. Baik, kita mulai. Pada titik ini kita coba proyeksikan dengan kita menghadapkan al-hadaf tani, kemudian kita proyeksikan sejajar dengan mata kita, lalu arahkan sehingga mengarah ke arah atap dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi. Sudut yang berhasil diproyeksikan yaitu adalah sebesar 50 derajat. Lalu kita coba melakukan perpindahan sebanyak 17 langkah, lalu kita melakukan pengukuran kembali. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita proyeksikan, lalu berhasil mendapatkan proyeksi sebesar angka 60 derajat. Demikian kita telah mendapatkan hasil dari theta pertama dan theta kedua. Lalu kita dapat menghitung yang kemudian kita dapat menemukan nilai dari ketinggian gedung Fakultas Sains dan Teknologi. 2, yang A, menentukan tinggi ya. Menentukan tinggi. Kita sebelumnya telah melihat bagaimana proses pengambilan atau pengukuran dari menentukan tinggi Fakultas Sains dan Teknologi. Maka kita tuliskan atau kita gambarkan dulu biar lebih mudah. Tadi di posisi awal pengamat dan memproyeksikan terhadap gedung FST, kita di sini FST dan di sini adalah H.
maka proyeksi dia ke sini adalah theta 1. Terus kita bergerak sejauh D di sini adalah 17 kaki atau 5,18 meter. Maka lebih di sini kita memproyeksikan lagi, didapatkan theta 2. Kita mendapatkan theta 1 adalah sebesar 50 derajat. D-nya 5,18 meter. Oke, kita mencari terlebih dahulu Y kubuknya. Y kubuk adalah sinus 50 derajat. 50 derajat itu didapatkan 46, yang 46 dibagi 60 maka didapatkan 0,766. Kemudian X kubuk cosinus 50 adalah 40 per 60 maka didapatkan 0,6666 seterusnya. Maka nilai tangen 50 derajat adalah 0,766 dibagi 0,6666, didapatkan nilai 1,15. Kita lanjut ke proyeksi kedua. Theta 2 sudut yang didapatkan adalah sebesar 60 derajat. Maka kita tuliskan lagi Y kubuk sinus 60 derajat dengan nilai yang didapatkan adalah 52 dibagi 60. Hasil yang didapatkan adalah 0,8666 dan seterusnya. X kubuk kita dapatkan cosinus 60 derajat. Oke. Didapatkan nilai 30 per 60. Dapatkan nilai 30. Oke. Maka kita mencari nilai tangannya. Tangan 60 derajat adalah 0,866 dibagi 0,5 maka didapatkan nilai 1,733. Untuk persamaannya itu tangan theta 1 merupakan, kita lanjutkan seperti yang telah kita dapatkan di sini nilai theta 1 adalah 50 derajat dengan theta 2 adalah 60 derajat. Maka kita melanjutkan perhitungan dengan menurunkan rumus. Di sini kita mengetahui theta 1 terhadap theta 2 kita mengalami perpindahan sejauh D yang kita ambil 17 langkah, yaitu 5,18 meter. Kemudian jarak antara theta 1 terhadap gedung kita dapat anggap sebagai D plus X, dengan X adalah jarak antara theta 2 terhadap gedung. Kemudian bagian sisi tinggi ini adalah bagian depan dari proyeksi adalah H itu adalah tinggi Y yang kita cari ditambah tinggi pengamat. Oke, di sini kita dapatkan theta 1, berarti theta 1 adalah tan bagian depan dibagi sisi samping, yaitu Y dibagi D plus X. Kemudian kita pindah ruas, Y sama dengan D plus X dikali tan theta. Untuk tan theta 2 maka bagian depan yaitu Y dibagi bagian samping Y per X. Kemudian kita dapat juga mempindah ruaskan Y sama dengan X dikali tan theta 2, atau X adalah Y dibagi tan theta 2.
Kemudian kita lanjutkan D plus X tan theta 1 dikali X tan theta 2. Dalam hal ini kita dapat menuliskan Y sama dengan Y. Y pertama itu D plus X tan theta 1, Y kedua yaitu X tan theta 2. Nah, kita tuliskan ini dikali silang tan theta 1 mengkalikan D dan X. Maka didapatkan seperti ini. Ini tetap. Nah, di sini kita menemukan ada tan theta 1, tan theta 2 dan dikalikan dengan X, maka kita pindah ruaskan ke sini. Yang awalnya penjumlahan menjadi pengurangan. Maka yang awalnya X tan theta 2 dikurangi X tan theta 1 didapat di X-nya dikeluarkan, jadi X dikali tan theta 2 kurang tan theta 1. Nah, D tan theta 1 di sini tetap. Maka kita dapat jabarkan X tadi dengan persamaan ini. X adalah Y dibagi tan theta 2 dikalikan tan theta 2 dikurangi tan theta 1. Nah, di sini D di sini kita pindah ruas, Y di sini kita pindah ruas ke kiri. Tujuannya untuk apa? Untuk kita dapat mengetahui tinggi Y yang nantinya kita tambahkan dengan tinggi pengamat menghasilkan tinggi dari gedung. Nah, maka kita input nilai dari D, dari tan theta 1, tan theta 2 yang kemudian kita dapatkan 5,18 dikali 1,15 dikali 1,733, yang mana ini merupakan hasil tan theta 1, hasil tan theta 2, di tan theta 2 dikalikan tan theta 1 menghasilkan 10,323 dibagi 0,5833 yang hasilnya adalah 17,7 meter. Kemudian tinggi gedung adalah Y tadi ditambahkan tinggi pengamat 17,7 meter ditambahkan pengukuran terakhir dari tinggi pengamat itu didapatkan nilai tinggi badan 167 cm, yang mana kita konversikan ke dalam meter menjadi 1,67. Kita tambahkan maka didapatkan hasil 19,37 meter. Setelah kita mengetahui berapa ketinggian dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kita dapat menentukan berapa jarak antara lab Salahuddin Sanusi atau lab Fakultas Sains dan Teknologi terhadap gedung Fakultas Sains dan Teknologi dengan menggunakan Rubu Mujayyab. Sebelumnya kita telah mengetahui berapa ketinggian berdasarkan perhitungan menggunakan trigonometri dari Rubu Mujayyab mengenai ketinggian dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian kita memanfaatkan ketinggian tersebut untuk mencari berapa jarak antara gedung tersebut dengan titik di mana saya mengamat, yaitu lab Salahuddin Sanusi ataupun kita ketahui lab Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Kita coba pengukuran seberapa besar sudut yang dapat kita hasilkan di titik ini terhadap puncak tertinggi yang ada di gedung Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama kita arahkan sehingga sejajar dengan titik tertinggi dari gedung Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian kita arahkan pandangan kita kepada hadaf tani yang mana berfungsi untuk observasi, dan di sini berhasil didapatkan sudut sebesar 45 derajat. Dan kemudian kita dapat menghitung jarak antara gedung Fakultas Sains dan Teknologi dengan Laboratorium Salahuddin Sanusi. Setelah kita melakukan pengamatan pada proyeksi dari gedung lab terpadu Laboratorium Terpadu Salahuddin Sanusi terhadap gedung Fakultas Saintek, maka kita dapat gambar seperti ini. Di sini adalah rubu yang kita gunakan, yaitu bagian dada kurang lebih ya itu tingginya sekitar sebenarnya 150 itu kurang sih, maka kita anggap analogikan tinggi dari rubu itu ada 1,5.
meter, itu sejajar dengan pengamat kurang lebih. Maka di sini ada posisi lab, di sini ada posisi Fakultas Saintek. Di sini kita dapatkan nilai H. H itu adalah H dikurangi rubuh ya di sini. H dikurangi rubuh untuk mendapatkan nilai segini. Jadi proyeksinya itu tidak sampai bawah tapi hanya sampai atas. Jadi tinggi gedung dikurangi tinggi pengamat. Lalu bagian sini adalah X objek. X objek itu adalah yang kita hendak cari jarak antara pengamat terhadap Fakultas Saintek. Oke. Dan kita mengetahui dari proyeksi ini tan theta adalah bagian depan dibagi bagian samping, tan desam atau sin per cos. Nah, sin per cos kita menggunakan kubu menjayap pada 45 derajat. Kita cari 45 derajat, kita tarik secara vertikal untuk mendapatkan nilai pada asit ini, maka didapatkan nilai sebesar 42 derajat ya. 45 maka didapatkan nilai 42 derajat. Kita tarik secara horizontal, maka untuk mendapatkan nilai di jaib atama maka kita dapatkan di 42 juga. Di 42 bagi 42. Maka nilai tan theta-nya itu adalah 42 dibagi 42, hasilnya ada 1. Nah, kita ke sini lagi. Tan theta itu kan karena kita bukan mencari dari sini ya, bukan dari bawah. Jadi kita dikurangi dari ketinggian rubuh. Tan theta adalah bagian depan H objek kan, awalnya H objek dikurangi ketinggian rubuh dibagi bagian samping X objek. Kita pindah ruas ini ke sini dan tan theta membagi X objek adalah H objek dikurangi H rubuh dibagi tan theta. Jadi yang didapatkan adalah kita input tinggi gedung tadi 19,37 dikurangi 1,5 dibagi 1, maka hasil yang didapatkan kurang lebih adalah 17,87 meter. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.